mengombinasikan desain besar olahraga nasional. Kita ingin bangun olahraga prestasi kita supaya ke depan itu kita memiliki olahraga yang berprestasi di tingkat dunia. Menurut berbagai informasi bahwa sebenarnya talenta kita tidak jelek, tetapi mungkin perlu adanya upaya pembinaan lebih baik lagi. Hal-hal yang menjadi krusial ini menjadi pembicaraan kita, sehingga nanti di desain besar olahraga nasional itu akan kita baik yang menyangkut masalah anggaran, yaitu baik yang sifatnya anggaran spesifik maupun yang supporting dari berbagai pihak, yaitu dari APBN, APBD, dari swasta maupun BUMN, dan ini menjadi kelihatannya bukan masalah besar yang dihadapi. Begitu juga nanti pengaturan tentang masalah kompetisi, tapi mungkin yang menjadi masalah kita bagaimana membangun talenta yang kita miliki itu menjadi melahirkan atlet yang berprestasi. Dan ini nampaknya akan menjadi krusial, itu perlunya sport center yang budaya olahraga. Ini yang akan kita bangun, dan itu saya kira yang sedang kita siapkan, itu bagian daripada desain besar olahraga nasional. Dan banyak hal lagi yang lain. Itu barangkali ya. Ini Pak Wapres, boleh tanya sedikit terkait DBON ini? Jadi dalam SEA Games ini sendiri kita kan mengirim 499 atlet, dan kebanyakan itu layer pertama, artinya yang layer berikutnya junior-juniornya banyak yang tidak memiliki kesempatan untuk ikut bertanding di level internasional. Nah, bagaimana kita ingin supaya target DBON tercapai, kita bisa mendapat prestasi dunia tapi tidak menyiapkan kaderisasi gitu untuk ikut dalam pertandingan internasional. Apakah itu dibahas, Pak? Ya, saya kira itu yang sedang kita pikirkan ke depan, ya. Dan karena itu kita mulai juga dari sekolah, dari pendidikan sekolah. Dan saya kira Pak Nadiem ini bisa menjelaskan bagaimana kita mendesain dari mulai sejak di lingkungan sekolah. Terima kasih Pak Wapres. Ya, jadi olahraga ini agak spesial di mana benar-benar pembibitan itu harus dilakukan sangat mudah ya untuk kita mencapai prestasi tingkat dunia. Jadi satu hal yang kami ingin mencoba membantu dari Kemdikbudristek adalah nomor satu, bagaimana menyediakan regulasi sehingga para bakat-bakat atlet-atlet muda kita itu bisa benar-benar fokus kepada olahraga dan bakat mereka. Itu satu. Aspek kedua adalah bagaimana meningkatkan frekuensi dan kualitas daripada kompetisi. Karena tanpa ada kompetisi kita nggak akan bisa memfilter siapa yang punya jiwa perjuangan, ya kan, dalam kompetisi. Mungkin banyak orang punya bakat atau atlet tapi giliran berkompetisi akhirnya kalah mental gitu. Jadi kita harus benar-benar, kompetisi itu bagian daripada filtering talent. Jadi itu aspek kedua. Ketiga adalah sarana prasarana. Bagaimana caranya kita membudayakan jiwa olahraga di dalam sekolah-sekolah kita. Dan yang keempat tentunya sangat penting adalah bagaimana SDM kita di bidang olahraga. Guru-guru olahraga kita di sekolah-sekolah kita, apakah mereka mengerti sport science, mengerti nutrisi, mengerti pelatihan atletik dan lain-lain. Jadi itu merupakan satu aspek SDM yang sangat penting. Jadi komitmen kami di Kemendikbudristek adalah bagaimana menjadikan sekolah menjadi budaya olahraga dan berkompetisi yang sangat sehat. Tentunya dengan kurikulum baru, kurikulum Merdeka akan jauh lebih fleksibel sehingga bisa mengakomodasi berbagai macam aktivitas seperti olahraga. Dan menurut kami ini adalah suatu hal yang tidak hanya baik untuk prestasi Indonesia, tapi sangat baik untuk menjadikan profil pelajar Pancasila, yaitu tujuan dari Merdeka Belajar. Dari olahraga kita belajar berkompetisi, kita belajar jadi tangguh, kita belajar gotong royong, kita belajar saling membantu dan punya kekuatan mental yang sangat tinggi. Jadi itulah kira-kira beberapa aspek di mana kita akan membantu Kemenpora dan kementerian lainnya untuk mendukung pembibitan talent-talent olahraga kita. Terima kasih.
Oke, dan kita juga ingin mengkaitkan olahraga ini dengan rekreasi. Ya, oleh karena itu tadi pada Pak Menteri Parekraf, Menteri Pariwisata dan Rekreasi, dengan pariwisata. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Wapres. Salah satu aspek yang sekarang berkembang dan terakselerasi karena pandemi adalah kebangkitan sektor pariwisata berbasis olahraga, sports tourism dan sports as a recreation. Nah, ini sejalan dengan desain besar olahraga nasional kita bahwa untuk menggaungkan dan menjadikan demam masyarakat berolahraga ini memiliki dampak yang sangat positif, yaitu dampak dari segi kesehatan, promotif, preventif, tapi juga dampak dari prestasi karena mereka memulai sebagai olahraga umum, tapi akhirnya bisa mengambil spesialisasi melalui festival-festival olahraga. Ini kami tadi ditugaskan untuk merancang beberapa festival olahraga tingkat nasional, tingkat internasional, untuk mendorong kebangkitan khususnya di bidang pembangunan sumber daya manusia kita di bidang olahraga nasional. Ya, betul. Dan ini kan ada kaitannya dengan pembinaan di daerah, provinsi dan ini akan menjadi penentu nanti keberhasilan kita itu ketika di daerah. Saya kira Pak Menteri Dalam Negeri ini mungkin bisa menjelaskan. Siap. Rekan-rekan sekalian, memang untuk desain besar olahraga nasional ini tentu melibatkan daerah. Daerah menjadi salah komponen yang paling utama karena pusat tidak bisa bekerja sini, daerah menjadi basis untuk pembinaan olahraga nasional. Nah, memang kalau kita melihat bahwa dalam sistem pemerintahan daerah, ya, urusan pemerintahan ada 3 mutlak yang memiliki 6 urusan wajib pemerintah pusat, ada urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren. Konkuren itu ada 32 macam urusan daerah, 14 adalah urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ada yang menjadi pilihan, tidak harus, tidak wajib. Olahraga saat ini menjadi termasuk 1 dari 18 urusan pilihan. Jadi karena tidak menjadi wajib, maka kita sangat tergantung dari passion kepala daerah masing-masing. Kepala daerah yang suka olahraga, mengembangkan olahraga, nah dia membuat program, menjadi program yang diutamakan, masuk prioritas, anggarannya pun jadi besar, sarana prasarananya dibangun oleh mereka. Nah, ini memerlukan afirmasi. Ya. Dalam rapat tadi Bapak Wapres menyarankan untuk menjadi program wajib. Dengan program wajib maka otomatis anggaran dibuat programnya, anggaran, dan itu akan meliputi pembangunan sarana prasarana olahraga, pembinaan olahraga di sekolah-sekolah, pembuatan event-event olahraga, dan lain-lain. Nah, yang mungkin perlu kita tahu bahwa negara kita ini sangat beragam, luas, kulturnya, kemudian karakter masyarakatnya, budaya ya, termasuk geografinya. Ini mungkin perlu dibuat desain besar tadi secara nasional. Ada program olahraga unggulan yang sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat, kemudian geografinya. Misalnya daerah-daerah pegunungan yang ada di Papua itu, nah, itu mereka memiliki gen ya yang terbentuk ribuan tahun, di mana karena ketinggian udara tipis, oksigen tipis, jantungnya lebih tebal, kemudian paru-parunya, itu pernah penelitian di Inggris tentang Ethiopia dan Kenya, itu sangat tepat untuk lari maraton. Ketika mereka lari di lowland, mereka seperti jalan saja gitu. Nah, ini sebetulnya kita punya potensi itu, para layang misalnya. Tapi di daerah-daerah perairan, ya unggulannya mereka fokus kepada olahraga perairan, laut mungkin ya, diving atau snorkeling, bukan snorkeling, olahraga air lah pokoknya begitu. Nah, ini
yang di urban seperti di Jakarta mungkin olahraga ketangkasan. Ini mungkin yang perlu dibuat desain sehingga mereka bisa fokus, tapi tidak mengunci mereka pada cabang itu saja. Cabang yang lain juga sepanjang mampu dikembangkan bisa dikembangkan. Nah, dengan demikian adanya program anggaran yang diwajibkan, otomatis daerah nanti akan bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa bertanding tataran nasional dan internasional. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mendagri. Jadi kita memang pertama kita akan membangun semangat atau demam olahraga. Jadi kan kita hidup kata nasional, kita akan demamkan olahraga. Kemudian juga menjadi program wajib di daerah, provinsi maupun kota. Dan ini supaya kita terus berkembang. Saya kira itulah beberapa yang ini akan menjadi bagian dari desain besar olahraga nasional. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Pak, boleh satu lagi nggak, Pak? Cukup, Pak, ya. kan ada menteri-menteri yang sudah mulai sibuk berkampanye gitu, Pak. Apakah ada imbauan, Pak? Belum, yang penting seperti Presiden bilang fokus pekerjaan, tetap fokus. Ya, itu, jangan tinggalkan pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.